Kali ini kisahnya nih antara aku dan Tante Sonya di parkiran mall. Gimana gitu ya, parkiran mall. Oke, jadi YouTuber gaming dan jadi live streamer gaming menjadi profesi paling diminati di zaman ini karena pendapatannya yang sangat luar biasa. Nah, buat kalian yang pengen jadi YouTuber gaming dan live streamer gaming tapi terkendala budget, gua saranin kalian menggunakan produk gua yaitu Behalf. Behalf adalah peralatan wajib untuk YouTuber gaming mobile seperti PUBG Mobile, Free Fire, Mobile Legends, dan game mobile lainnya. Selain murah, kualitas yang dihasilkan gak kalah dengan yang jutaan. Sudah terbukti banyaknya yang pakai Behalf sekarang mereka jadi live streamer profesional cuy. Dan yang lebih edan lagi, penggunaannya dan instalasinya yang sangat gampang karena gua udah banyak bikin tutorialnya di YouTube. So tunggu apa lagi, langsung check out Behalf di link deskripsi di bawah. Behalf from Indonesian streamer. Oke, selamat siang menuju sore, bertemu lagi dengan gua Mirza. Cheers. Intronya agak sedikit berbeda nih ya. Karena di video kali ini gue akan mereview salah satu produk favorit gue, yaitu mikrofon lagi cuy ya. Hobi banget sih gue nge-review mikrofon karena gue bisa bereksplor cerita-cerita antara gue dan Tante Sonya gitu kan. Itu favorit kalian. Pasti nanti requestannya tuh, "Bang, Tante Sonya bang," gitu terus ya. Kenapa sih kalian ini ngeres mulu? Aduh, itu pengalaman pahit cuy, jangan ditiru ya. Pahit-pahit manis. Oke, kali ini gue punya satu rekomendasi ya, sebuah mikrofon kondenser kit lagi. Yang dimana dia bisa menghantarkan suara yang oke banget. Katanya ya, gue belum coba nih. Dan ini kita akan experience bareng-bareng semua. Ini mikrofonnya udah ada di gue nih. Iya. Ini dia mikrofonnya cuy. Gila, gede banget ya. Ini mikrofonnya mereknya yaitu adalah Seven Dreams. Dimana ini mikrofonnya itu produk luar dan belum ada di Indonesia. So jadi gua YouTuber pertama yang punya experience menggunakan ataupun mencoba si mikrofon ini langsung di depan kalian semua biar mengetahui rasanya kayak gimana ya, kejernihannya, kerancinya kayak gimana cuy. So oke, kita akan unboxing bareng-bareng si mikrofon ini. Jadi dusnya ini lumayan agak gede banget. Di sini ada tulisannya USB Microphone Kit. Jadi di dalamnya sudah ada kitan semua. Tapi kita akan lihat nih antara build quality semuanya apakah sesuai ekspektasi gua apa enggak cuy. Oke, kita akan langsung dibuka aja si mikrofon ini. Oke ya. Nah, itu kita buka, kita akan langsung dapat perlengkapan kitnya ini cuy. Yang pertama kita akan dapat ini user manual plus juga ada stiker. Oke, lumayan bagus. Lalu kita akan dapat unit mikrofonnya ini. Nah, unit mikrofonnya ya agak sedikit ringan, tapi kita akan coba langsung nanti ya gimana. Oke. Lalu selanjutnya di sini kita ada kabel USB. Jelas banget ini koneksinya adalah USB. So jadi kalian gak usah ribet pakai phantom power ataupun yang dimana. Lalu di sini pun juga ada apa bahasanya tuh di sini tuh, gue lupa lagi namanya tuh. Jadi intinya untuk menyangga nanti si mikrofonnya ke dalam si stand armnya ataupun si boom armnya ya. Lalu di sini pun juga ada bukan pop filter tapi dia ada busa untuk ngeredus proximity ya. Lalu di sini pun juga kita dapat standnya ya. Standnya kita akan langsung pakai di sini. Nah, oke, di balik dari si tadi styrofoam yang satu kita akan mendapatkan pop filter juga. Nah, di sini kita bisa boleh pilih antara full filter ataupun pakai si busanya ini. Ini pop filternya pun juga menurutku sangat oke banget ya, cuy. Nah, kita akan buka pop filternya bentar. Oke, kita bawain dulu dusnya ya. Nah. Oke, kita pop filternya di sini ada logo 7 Seven Dreams dan memang ini sudah di branding semuanya sudah sangat kelihatannya sangat profesional banget. Nah, kita akan coba ya, baru kali ini gua akan mencobain pakai pop filternya. Kita akan rakit dulu semuanya ya dan kita akan langsung masuk ke dalam scenes yang sudah langsung menggunakan pakai mikrofon ini cuy. Oke, jadi di sini gue udah beres untuk masalah pemasangannya cuy. Ya agak bisa dibilang cukup simpel lah, nggak terlalu ribet-ribet amat buat kalian yang udah terbiasa. Jadi yang gua pasang di sini dari boom armnya dulu, terus gua pasang langsung mikrofonnya. Yang di sini yang bikin agak ribet tuh pemasangan mikrofonnya karena dia tuh sistemnya rig arm gitu, down rig. Jadi kalau harus pasang ya si ininya tuh di bagian bawahnya ini. Jadi posisi si mikrofon ini bakal tetap utuh kelihatan. Cuman untuk resiko pemasangan seperti ini tuh dia akan kurang oke kalau misalkan dia posisinya seperti gini. Dan lu masuk kamera pakai mikrofon ini dan shootnya di depan kayak gini, ini pasti semuanya bakalan ketutup ya. Jadi bagusnya harus di shootnya agak ke pinggiran gini.
Untuk pemasangannya pop filter sendiri sebenarnya gue kurang suka pakai pop filter ya. Cuma karena di sini di dalam display ini dia dilihatin pakai pop filternya. Jadi gue bakalan demonstrasiin pakai pop filter. Ya jadi baru kali ini bisa dibilang gue demonstrasi mikrofon yang menggunakan pop filter. Nah, di sini pun juga yang paling gue suka itu ya bisa dimonitoring juga karena dia ada mikrofonnya. Tapi nanti bakal gue bahas di build quality ya. So selanjutnya di sini gue bakal langsung bahas build quality dan juga dari desain si produk ini. Yang pertama kita langsung bahas dulu dari build quality dan desain dari si mikrofonnya langsung. Jadi ini adalah mikrofon terbaru yaitu Seven Rims yang baru saja dilaunchingkan di luar negeri dan belum masuk resmi ke Indonesia. So jadi akan banyak banget evaluasi untuk seri pertama gini. Yang pertama yang kau bahas dulu dari masalah si build quality-nya ya. Untuk build quality dari si mikrofon ini tuh gua awalnya lihat dari gambarnya dia kayak kelihatannya kokoh gitu coy. Tapi kalau misalkan gue pegang langsung seperti ini, dari si masalah build quality-nya dia agak sedikit ringan dan ada sedikit ringkih. Jadi di saat gue ngebuka, ya, kalau misalkan gue ngebuka si bagian bawah ya rig yang tadi itu malah kebuka malah dalamannya dulu yang tadi ya. Dan juga untuk masalah bobot beratnya pun juga di sini dia tergolongnya ringan. Nah untuk build quality-nya sendiri memang dia ini bodinya semuanya full metal ya, full metal dan juga yang gue suka dari RAM dari mikrofonnya ini. Dia itu langsung deep banget, jadi dia itu kayak ada built-in pop filter di dalamnya. Jadi dia tanpa harus menggunakan pop filter seperti ini pun sepertinya sudah cukup oke harusnya gitu ya. Dan juga dia ada sablonan angka 7 di dalam si RAM-nya ini yang menurut gue ini kurang oke. Kurang oke-nya kenapa? Karena jadi kan RAM itu ada titik-titiknya, begitu kayak dipilokin angka 7, dia itu jadi kelihatan kurang oke, jadi kayak barang reject lah kalau gitu gue ya. Lalu yang lainnya fitur-fitur lainnya dari tombolnya di sini ada tombol mute yang dia ini ada warna LED birunya gitu yang memperlihatkan kalau misalkan dia on warnanya biru dan dia nge-mute warnanya merah ya. Lalu juga ada knob volume yang dimana nih volumenya knob volume untuk output. Nah di sini gue perekamannya menggunakan iPad, jadi kalau misalkan gue volumenya dinaikin turunin itu langsung berpengaruhnya ke masalah perekaman, bukan masalah monitoring. Untuk volume monitoring sendiri di sini tidak ada ya, jadi tidak ada volume untuk memonitoring. So jadi ini ada real volume untuk masalah si outputnya. Nah tadi kita ngobrol untuk monitoring ya, jadi di sini pun juga mikrofonnya dilengkapi kayak monitoring untuk mendengarkan suara lu sendiri. Nah ini kayak gue mendengar suara gue sendiri, jadi gue bisa memonitoring apakah suara gue sudah terima baik ataupun enggak. Oke untuk build quality dan desain lainnya dari pop filter sendiri menurut gue ini standar biasa aja. Cuman di sini agak gue suka banget dari desainnya, dari desain si pop filter ini yang dia tulisannya ada Seven Rims warna perpaduan warna hitam dan warna kuningnya ini, sehingga ngebuat ini kayak kelihatan mikrofon profesional kayak buat cover audio video gitu ya. Lalu di sini juga untuk masalah penyangganya, untuk masalah pop filternya pun juga cukup oke. Ya meskipun gue kurang suka sebenarnya, jadi muka gue ketutup sama pop filter kayak gini cuy ya, kurang enak dilihatnya. Nah ini untuk hasil kualitas yang dihasilkan dari mic Seven Rims ini ya. Dan menurut gua kalau gua dengerin dari suara motor ini crunch-nya dapat ya. Treble-nya dia kena banget. Jadi biasanya yang harusnya suara seperti ini gua tambahin treble di dalam aplikasi Audacity, di sini dia enggak. Nah ini untuk kualitas naturalnya pun bassnya di sini nggak terlalu nge-punch banget, tapi cocok banget, enak banget. Jadi dipakai nanti kayak buat lu dubbing audio ataupun lu dipakai buat live streaming, ini sangat oke banget ya. Nah ini untuk kualitas suara yang menggunakan pop filter. Sekarang di sini gua agak sedikit risih menggunakan pop filter. Kita akan buka apakah proximity-nya ini keganggu atau enggak gitu cuy ya. Oke kita akan buka ya. Nah, oke kita akan buka di sini. Nah, sip. Nah ini suara yang direct langsung yang tanpa menggunakan pop filter. Nah menurut gue lebih suka seperti kayak gini. Dan suaranya pun terlebih kelihatan lebih nendang lagi, nge-punch lagi. Dan tampilan kita di depan kamera pun juga kelihatannya jauh lebih enak. So oke selanjutnya di sini gue ngobrol masalah untuk fitur dari si mikrofon Seven Rims ini cuy. Oke untuk fitur kelebihan dari si mikrofon Seven Rims ini, gue bisa langsung menjudge ini rasanya enak banget di masalah treble-nya. Jadi buat suara lo yang sudah mulai berat, yang sudah mulai agak tua gitu kan pasti lebih dominan dari bassnya. Jadi ini mikrofon ini bisa kebantu untuk masalah si treble-nya.
Dan untuk midnya sendiri dia sini cocok banget dan bassnya nggak terlalu tinggi. Jadi itu masalah pengeditan lu bisa langsung tambahin nanti dari bassnya. Fitur yang lain yang gue suka tadi di masalah audio monitoring yang memang gue bisa denger sendiri antara suara gua yang gua omongin di sini dengan yang gua dengar itu bisa langsung enak banget. So jadi gua bisa mengetahui kurang suara gua tuh dari mana, apakah terlalu jauh, apakah terlalu dekat. Itu yang gue suka. Lalu untuk fitur di sini yang kurang gua suka itu dari fitur ya metode pemasangannya yang modelnya seperti ini. Seharusnya dia dikasih dua opsi pilihan seperti mikrofon yang pernah gua bahas yang lainnya kayak Sades gitu, Sades Orpheus ataupun kayak Aneka lain yang bisa memilih gitu antara dia ini mau pakai boom amp ataupun yang dia mau pakai stand amp. Tapi gue lihat dari paket penjualannya tuh dia harusnya bisa memilih dua dan seharusnya harus disediain dua-duanya. Jadi lu mau pilih beam amp ataupun yang pakai stand amp biasa. Kalau pakai stand amp biasa, gue takutnya ada gangguan transmisi kayak pengaruh ketukan meja ataupun kayak gimana. Lebih enak sebenarnya pakai boom amp gini. Cuma seharusnya dikasih dua-duanya. Nah, tadi gue bahas yang kurang gue suka dari sini yaitu dari masalah pelenyoannya nih cuy. Dia ini material mikrofon bawahnya ini kelihatan ringkih banget dan susah banget untuk diaturnya ya. Nah ininya tuh dia ini kurang oke menurut gua. Nah di sininya jadi harus nah gue takut patah banget dari tadi untuk nyeting ininya cuy ya. Dan tapi kalau selama gua tadi putar-putar gini tidak ada gangguan transmisi yang terganggu gimana gitu cuy ya. Nah terus ya ini nggak bisa dibegitukan cuy. Jadi harus benar-benar kayak di depan aja. Sedangkan ini mic condenser yang memang volume terkuatnya itu ada di bagian dadanya. Nah di saat gue pengen begini tuh dia kurang kena. Nah oke untuk fitur yang lainnya menurut gue ini sudah cukup oke banget ya. Dan fitur yang lainnya untuk masalah powernya di sini menurut gue yang paling menariknya itu dia bisa langsung colok ke dalam smartphone lu ataupun tablet. Di sini gue perekamannya menggunakan iPad Pro yang menggunakan dongle di sini. Jadi nanti dia dikasih kabel Type-C to Type-C. Jadi tanpa menggunakan dongle kalian bisa langsung masukin ke dalam si iPad-nya. Nah kalau misalkan kalian yang belum menggunakan belum Type-C dan lu pengen masukin ke dalam si PC, lu kan dikasih kayak OTG Type-C to USB. Nah di sini karena gua menggunakan dongle, jadi si Type-C-nya tuh gua convert lagi pakai si OTG-nya biar masuk ke dalam si USB ini. Menurut gua suaranya tidak ada pengurangan dari segi power. Yang gua takutin saat menggunakan dongle itu ada pengurangan dari si suaranya. Tapi menurut gua ini semuanya sudah so far oke banget tuh masalah suara dari si mikrofon Seven Rhythms ini cuy. So oke selanjutnya di sini gua bakal bacain untuk masalah main fitur dan spesifikasi dari si mikrofon ini. Nah, tadi kan lo ngedenger ini suaranya yang belum diedit. Nah, sekarang kita akan masuk suaranya setelah diedit pakai settingan equalizer yang gua punya. Ini hasil suaranya yang diedit. Sambil diedit sambil kita bacain main fitur dan spesifikasinya. Untuk spesifikasinya ada di berikut ini cuy. Oke, untuk spesifikasi mikrofonnya ini dia memiliki sample rate di 192 kHz, lalu bit depth-nya ini di 24 bit, polar pattern-nya ini di cardioid, frekuensi responnya ini 80 Hz sampai dengan 20 kHz. Output port-nya ini di USB Type-C dengan beratnya di 233 gram dengan dimensi di 48 x 52 dikali 157 mm yang menurut gue ini cukup agak kecil ya. Lalu untuk working temperaturnya di 0 sampai dengan 50 derajat Celcius, storage temperaturnya di penyimpanannya yaitu di minus 20 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Untuk data transmisinya dia ini menggunakan USB 2.0, so jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian colokin ke dalam PC, ini pasti langsung auto detect. Lalu untuk sensitivity-nya ini di minus 30 kurang lebih di 2 dB yang berarti dia ini sensitivity-nya cukup sangat oke, so jadi perhatiin banget di lingkungan sekitar kalian jangan sampai ada hewan-hewan ataupun orang-orang yang lewat ataupun sampai dengan kendaraan-kendaraan yang lewat karena itu bakalan ketangkep banget cuy. So oke selanjutnya di sini gue akan melakukan pengetesan untuk gangguan frekuensi yang dihasilkan dari si mikrofon ini. Yang pertama kita akan ketuk-ketuk dari si boom amp-nya ini kayak gimana. Keras banget cuy. Plang ya. So kita ketuk-ketuk meja. Oke selanjutnya kita ketuk-ketuk dari si mikrofonnya. Nah oke, di sini agak sedikit menarik ya, meskipun si mikrofonnya agak kopong ya, gua rasain, tapi dia bisa mereduce suaranya. Tapi kalau di saat gua nge-centering dari si, nah ini tuh kerasa banget suaranya gangguan transmisi, so jadi lo harus hati-hati banget. Selanjutnya di sini gua akan tes untuk directionnya. Yang pertama kita akan coba menjauh dulu, tes 1 2 3 tes 1 2 3 tes 1 2 3 cek 1 2 3 cek 1 2 3 cek tes 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 testing 1 2 3 cek testing 1 2 3 cek. Nah untuk direksinya lumayan agak jauh banget, so jadi kalau misalkan lo pakai mikrofon ini nggak harus deket-deket amat, cukup dengan jarak segini pun juga sudah enak banget. Selanjutnya di sini kita akan cobain tombol mute-nya. Yang pertama kita akan cek.
Nah, jadi begitu kita nyalain dia tidak ada pergolakan dari antara si volumenya. Selanjutnya untuk masalah volumenya ini gua menggunakan volumenya yang full. Dan sini gua akan turunin, cek sedikit. Nah, oke, jadi untuk volumenya gua saranin kalian menggunakan volumenya full aja. Nah, karena dia dari masalah si pervolumenya menurut gua agak sedikit kurang ngejam gitu. Jadi lo harus pakai volume yang full. Nah, oke, selanjutnya ini kita tadi menggunakan suara yang diedit. Sekarang kita akan matiin lagi suara editinnya. Nah, ini perbandingannya ya. Lu ingat-ingat ini suara yang non diedit. Kita akan masuk lagi ke suara yang diedit nih. Nah, seperti biasa untuk suara yang diedit ini kita akan coba baca-baca suatu kisah antara gua dan Tante Sonya cuy ya. Oke, kita akan masuk ke scene berikut ini. Oke, ini adalah episode terbaru antara aku dan Tante Sonya. Kali ini kisahnya nih antara aku dan Tante Sonya di parkiran mall. Gimana gitu ya, parkiran mall. Oke, hari itu aku berniat untuk pulang dari suatu mall. Lalu tiba-tiba gak sengaja aku bertemu dengan Tante Sonya. Di parkiran mobil basement, tak lama dia menyapa aku. Hai Dek, dari mana? Abis dari atas Tante, cari-cari baju aja Tante. Lalu Tante Sonya pun berkata, Dek, bisa temenin aku ngerokok dulu nggak di mobil aku? Wah, ada apa nih? Kebetulan aku ada kopi nih, tadi ada promo beli 1 gratis 1. Boleh Tante, aku temenin 1-2 batang ya, celah aku. Lama berbincang dengan Tante Sonya di mobil, tiba-tiba aura mulai berubah. Parkiran yang mulai sepi karena mulai malam dan lampu parkiran basement yang mulai dimatikan membuat aku berhalusinasi. Gitu. Tiba-tiba Tante Sonya mulai memegang tangan aku sambil berkata, Dek, mau? Ya ngerasa ya. Ada aja ceritanya tuh ya. Gue tuh gimana ya, perjalanan hidup gue tuh memang terlalu edan gitu cuy. Sehingga antara tante semuanya tuh tante itu gue nih mau tante semua cuy. Oke, jadi gimana kesimpulannya untuk masalah mikrofon ini? Menurut gue ya, kalau ini masuk ke dalam Indonesia dan dia dibanderol dengan harga 600 sampai dengan 500 ribu, ini bisa menjadi mikrofon yang paling favorit. Karena dari masalah segi build quality-nya dia bisa menyaingi Sades. Tapi meskipun Sades Orpheus itu jauh lebih oke dari masalah si build quality-nya dan juga dari desainnya, tapi untuk fitur dia lebih menang. So jadi berharap aja begitu dia masuk ke dalam Indonesia ya, untuk masalah semuanya ini tuh harganya nggak lebih dari 500 sampai 600. Ini bisa jadi laku parah ya. Lalu yang kesimpulan yang lainnya untuk masalah volume, audio, dan kekeranciannya menurut gue sudah masuk kategori salah satu mikrofon favorit gue. Meskipun ya gue agak kurang suka dengan desainnya karena masih begitu-begitu aja. So jadi apakah recommended ya, tapi dengan catatan ini harganya masih masuk ke dalam 500 sampai 600 ribuan. Ini bisa jadi mikrofon yang paling recommended cuy. So oke, mungkin saja untuk review gue tentang mikrofon dari Seven Streams ini. Dan jangan lupa ya, dan kesemuanya pada waktunya hormati gurumu, saya temanmu, itulah tanya ke Budiman. See you next video.